Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kangen, rindu, ingin bertemu. Siapakah dia? Aku akan mencoba menarik energi dia yang saat ini sedang kangen dan sangat kangen dan rindu ingin bertemu denganmu. Oke, orang ini membuat pilihan yang sehat di dalam hidupnya, terutama tentang percintaan dan hidup ya, kayak percintaan dia. Jadi kalau aku lihat di sini dia sosok yang sebenarnya memang sayang sama kamu, cinta sama kamu ya. Jadi ini orang yang kamu kenal, dengan memilih kamu, dia merasa bahagia, dia merasa apa ya, terpenuhi keinginannya, merasa mencintai, ya merasa dicintai seperti itu. Saat ini dia merasa sedih, sangat patah hati karena perpisahan dari kalian. Ada rasa kehilangan di sini ya yang dia rasakan. Jadi saat ini kamu dengan dia ini sudah tidak bersama. Orangnya narsis, orangnya juga mungkin dia pernah melakukan apa ya, tindakan kecurangan dengan kamu, mungkin pernah selingkuh, pernah berbohong sama kamu, pernah mengkhianati kamu, menipu kamu mungkin ya, tapi ini lebih ke bohong sih ya. Cesar, eh aku lihat dia seperti takut akan ditinggalkan, takut akan apa ya, takut akan sendirian ya, sehingga orang ini akan mengejar kamu kembali. Orang ini akan menghubungi kamu kembali ya. Memang orang ini aku lihat dia ini untuk saat ini tuh sedang memberikan batasan ke kamu. Ya, orang ini saat ini tuh sedang memberikan batasan ke kamu, batasan untuk tidak bertemu atau batasan tidak mau menghubungi kamu. Ya, ada relationship ya di antara kamu dan dia yang sudah diakhiri. Bahkan aku lihat di sini mungkin kamu itu sudah tidak mau memberikan dia kesempatan. Makanya di sini dia ingin mengejar kamu lagi. Dia ingin memperbaiki hubungan dia dengan kamu lagi. Oke, dia ingin ada fase baru dengan kamu, ya. Dan aku lihat di sini kayak dia mulai berubah, dia mulai apa ya, bertumbuh. Ada transformasi yang sedang dia lakukan. Ya, ada perubahan atau pertumbuhan yang sedang dia lakukan. Cuman kayaknya dia lagi menunggu waktu yang tepat ya, karena saat ini tuh kayak divine timing ya, kayak kalau semesta tuh belum mengizinkan dia untuk segera bergerak ya. Cuman saat ini tuh dia lagi banyak berpikir ya, lagi open minded, dia lagi banyak memikirkan tentang hidup dia, tentang bagaimana caranya datang ke kamu, alasan apa yang harus dia buat, atau banyak hal ya, tentang bagaimana kehidupan dia. Intinya ini orang lagi membuka wawasan lah ya, lagi mengeksplor pikiran dia, lagi banyak yang dia pikirkan kalau aku lihat di sini. Terus aku lihat di sini dia ingin lebih mengenal kamu ya. Jadi kayak semacam sering stalkingin kamu ya, karena kan di sini kalian sudah berpisah. Jadi mungkin dia lagi stalkingin kamu, cari-cari tahu kamu itu
seperti apa ya keadaanmu kayak mana sekarang, kamu dengan siapa, apakah kamu sudah ada pasangan baru gitu. Kemudian aku lihat ada, oh my god, ada apa namanya nih, religious factor ya, berarti orang ini tuh ada ikatan kuat secara spiritual di antara kamu dengan dia ya. Jadi ada ikatan yang kuat. Bisa jadi memang eh di antara kamu dengan dia ada yang pernah meminta kepada Tuhan untuk dipersatukan. Sehingga kalian itu sampai sekarang sulit untuk bisa melepas atau melupakan satu sama lain. Entah ini kamu, entah ini dia, dulu pernah. Sehingga ikatannya cukup kuat. Bahkan mungkin sampai sekarang ada yang masih meminta ya, meminta untuk kalian dipersatukan kembali, entah ini kamu ataupun dia. Dia sempat sih ragu ya dengan hubungan ini, sempat juga ragu dengan keadaannya yang mungkin kok ya nggak membaik-membaik juga hubungannya, kok nggak ya lancar-lancar juga hubungannya. Ya, dia sempat ragu apakah ini bisa terus berlanjut, apakah ini harus diakhiri, seperti itu. Tapi, aku lihat memang dari energi orang ini tuh kayak kurang banget effortnya. Sehingga walaupun dia merasakan seperti itu ya, masih ada keraguan ya, eh dia kayak pasrah gitu ya, membiarkan saja, biarkan Tuhanlah yang bekerja, biarkan saja waktu yang menjawab seperti itu ya. Jadi nggak ada effort memang orang ini kalau aku lihat. Walaupun secara koneksi batin kalian itu kuat. Ya, kalau aku lihat di sini kalian sering merasakan kayak rindu, kangen gitu ya sama orang ini, kangen banget, rindu banget, atau mungkin dia tuh rindu banget, kangen banget dengan kamu ya. Mungkin kamu pun sebenarnya merasakannya juga ya. Kalau kamu merasakan itu berarti aku rasa orang itu sedang rindu sama kamu. Kalau kamu tiba-tiba kepikiran dia, nah dia tuh lagi mikirin kamu juga kayak gitu. Ya, jadi ada heart to heart conversation, ada percakapan dari hati ke hati ya, yang sangat kuat. Orang ini memang dari awal kamu kenal dia, orang yang sangat gila kerja. Orang yang sangat berfokus pada karir dan keuangan. Orangnya keras kepala, orangnya saklek banget sama prinsipnya gitu ya. Bahkan kamu akan sulit untuk bisa membuat orang ini tuh merubah pola pikir atau prinsipnya kalau nggak dia sendiri ya. Terus itu juga aku lihat orangnya apa ya, egonya lumayan. Egonya kuat ya. Orangnya rajin, teliti ya. Terus itu orangnya juga aku lihat sini sangat berbakti pada orang tua, pada keluarga, pada pekerjaan ya. Orang yang bisa diandalkan. Terus juga orang yang tidak suka mengambil resiko dalam hubungan atau bidang apapun dalam hidup dia. Orangnya keras kepala, sulit untuk dibujuk ya. Dan bahkan di sini kalau aku lihat memang kamu sama orang ini dari awal juga ngejalanin hubungan itu nggak ada mendebarkannya, biasa aja gitu ya. Ya sama-sama saling tahu suka, tapi kayak nggak ada yang greget gimana gitu, nggak ada, biasa aja flat gitu. Terus itu sebenarnya kamu juga ngerasa nyaman, nyaman aja sih dengan orang ini, karena memang orang ini tuh punya sifat yang dia selalu menghindari pertengkaran-pertengkaran kecil atau masalah-masalah yang ada di hubungan. Jadi kalau misalkan dia sudah mendapatkan sinyal nih bakalan ada pertengkaran atau perselisihan di antara kalian, ya orang bakalan kabur, bakalan diem, bakalan apa ya, menarik diri seperti itu. Dan mungkin kamu berdealing dengan sosok seorang ayah ya, bisa ini mantan suamimu, bisa ini kamu berdealing memang dengan seorang duda, atau kalau dia wanita ya mungkin janda, atau mungkin kamu yang duda atau janda seperti itu ya. Kalian situasikan aja lah ya. Nah, orang ini itu juga kalau aku lihat orang yang menarik, orang yang sangat berdedikasi sekali dengan sesuatu hal yang memang dia prioritaskan. Orang yang semangat, orang yang ramah, bahkan orang ini juga setia, bisa orang ini setia. Hmm,
Yang secara emosional juga orang yang stabil, orang yang murah hati. Hmm, apa ya? Kalau aku lihat orang ini juga sudah tersadarkan gitu ya. Mungkin dulu gini, dia lebih memikirkan tentang namanya perasaan cinta itu hanya sebuah sekedar perasaan. So, tidak ada yang perlu dibangga-banggakan atau wah gitu ya, nggak perlu gitu. Ya biasa aja gitu. Makanya nih, karena orang sifatnya seperti ini ya, sifat yang flat gitu ya. Jadi dia menganggap kayak sebuah perasaan itu hanya iya biasa aja, em, wajar kalau kamu cinta sama aku karena memang orangnya juga narsis ya, orangnya narsis sehingga kalau dia tahu kamu cinta sama dia tuh kayak bukan yang sesuatu hal yang wah gimana gitu, dulu dia berpikir seperti itu. Tapi entah setelah seiring berjalannya waktu orang ini tuh kayak semacam tersadarkan gitu ya, mungkin ya udah pasang surut lah ya, yang kalian alami bersama orang ini tersadarkan bahwa nggak seperti itu ternyata ya. Setelah dia hanya berpikiran apa cinta itu hanya sebuah perasaan, ternyata hubungan kalian itu banyak sekali pasang surutnya, banyak sekali on off-nya. Terus itu akhirnya dia sadar gitu ya. Oh, ternyata kalau mau punya hubungan yang jangka panjang itu memang harus dari kedua belah pihaknya mau sama-sama berkorban, terus sama-sama mau memperjuangkan hubungan ini. Sehingga kalau aku lihat sih memang dari hati dia yang paling dalam, orang ini sebenarnya mau memperjuangkan kamu lebih baik lagi gitu ya. Dia pengen ngajak kamu yuk kita bareng-bareng memperjuangkan ini semua kayak gitu. Ada keinginan seperti itu. Terus itu juga tapi kayak kayak ini tuh kayak hanya sekedar keinginan doang ya. Kalau aku lihat belum ada terrealisasi nih. Karena memang orang ini tuh kalau energinya aku lihat itu nggak ada effort gitu ya. Keinginan doang ini nih. Ya, keinginan doang, ingin memperbaiki hubungan, ingin adanya jenjang hubungan ke yang lebih serius, ke pertunangan atau pernikahan seperti itu. Tapi ini kayak cuman sekedar keinginan, belum bisa terrealisasikan. Apalagi di sini sejujurnya baik kamu ataupun dia itu punya pola pikir, punya prinsip bahwa ya kalau kita punya ngejalin hubungan memang pengennya sama-sama saling menggantungkan. Ya, kamu menggantungkan diri pada dia, kok menggantungkan sih, mengandalkan ya, mengandalkan, sama-sama mengandalkan, kamu mengandalkan dia, dia mengandalkan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini tuh masih menutup-nutupi apa masalah dalam hidup dia pengen semuanya dia selesaikan sendiri ya, dan mungkin juga dia tahu bahwa mungkin dia tidak bisa mengandalkan kamu, atau mungkin dia seorang pria sehingga dia punya ego yang cukup tinggi untuk bisa mengandalkan seorang wanita. Bisa jadi seperti itu. Karena kan kalau aku lihat di sini ego, gengsi dia ini gede, gede banget. Sehingga ketika dia punya masalah tuh ya dia pendem sendiri, dia akan lakukan sendiri. Tapi kalau dia punya masalah, dia akan menghindari kamu gitu ya. Jadi nih kan kalau aku lihat di sini ya, aku lihat tadi dia orang yang tidak berani mengambil resiko dalam romansa ataupun hal lainnya. Sehingga kalau misalkan dia lihat ada resiko nih, kehidupan dia lagi ada masalah, terus itu juga takutnya nanti berpengaruh sama kamu, itu beresiko kan, atau mungkin nanti kamu akan ilfeel atau gimana sama dia, punya pemikiran yang negatif. Akhirnya di sini daripada dia mengambil resiko, akhirnya dia mundur, pergi dari kamu, dia menghilang dari hidupmu seperti itu. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu akhirnya bingung ya, was-was, heran. Kenapa nih orang? Ada apa nih dengan orang ini gitu ya. Terus mungkin kamu sempat bertanya ya ke dia, kamu ada apa? Kenapa kamu begini begini begini? Dia tidak mau menjawab, dia tidak mau menceritakan gitu ya, tidak mau memberikan beban dia ke kamu. Akhirnya di sini kamu ya mungkin salah paham, atau mungkin bisa jadi kamu merasa kayak tidak 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 dianggap sebagai pasangan gitu loh, yang dihargai ya, aku lihat gitu. Karena kamu tidak dilibatkan dalam hidup dia, kamu tidak dilibatkan dalam masalah dia, apa yang sedang dia lakukan kamu tidak dilibatkan. Kamu seperti kayak diabaikan, kamu seperti kayak tidak dihargai oleh dia. Itulah yang kamu rasakan. Akhirnya di sini ya pecah. Hubungan kalian berakhir.
Nah, terus itu saat ini kalau aku lihat apa ya? Keadaan hubungan kamu dengan dia tuh kayak sudah mulai basi, sudah mulai flat, sudah mulai kehilangan gairah, sudah mulai kehilangan rasa, ya, kehilangan rasa seperti itu sehingga hubungan kalian ini apa ya namanya? Berpisah, ya. Hubungan kalian tidak terjalin gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada rencana entah ini kamu atau si dia yang ingin pergi ke luar negeri atau berpindah. Bisa jadi berpindah pekerjaan, bisa jadi berpindah tempat. Atau mungkin pekerjaan dia atau mungkin kamu itu yang mengharuskan kalian harus berpindah-pindah tempat. Bisa jadi ya, tapi intinya di sini ada energi LDR. LDR yang tadinya jauh semakin jauh gitu loh. Ya. Nah, ini juga yang apa menyebabkan hubungan kalian itu ya tidak terjalin. Yang satu ingin pergi, yang satu ingin tetap tinggal, kayak gitu. Hmm, terus itu juga King of Pentacles. Orang ini tuh sebenarnya belum mencapai suatu kepercayaan diri, kesenangan dan konsistensi yang ingin dia capai gitu ya. Sehingga eh, koneksi antara kamu dengan dia pun menjadi masalah juga yang mengakar gitu ya. Akhirnya kayak ya dikala dia belum stabil, dikala dia masih semrawut hidupnya, akhirnya berpengaruh juga pada hubungan. Terus itu akhirnya ya ya udah hubungan ini juga akhirnya banyak masalahnya, akhirnya nimbrung lagi ke masalah hidup dia. Jadi kayak bercampur gitu. Ya, jadi dari hidup dia semrawut, dari hubungan kalian juga semrawut gitu. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini tuh ada masalah tentang kecemburuan, egois, manipulasi, dan perilaku yang mendominasi. Ya, orang ini mungkin seorang pria yang lebih tua dari kamu. Ya, kalian situasikan aja lah ya. Terus orang yang tidak seimbang, terutama dari emosi ya. Orangnya tidak sabar, orangnya sembrono, orangnya apa ya tidak bisa dipercaya, orangnya tidak stabil juga ya. Bahkan aku lihat di sini kayak orang ini tuh tidak mendukung jika apa ya, jika pasangannya melakukan sesuatu, ya intinya di sini orang yang tidak pernah mensupport pasangan, ya seperti itu. Bahkan aku lihat dia ini pernah tidak jujur, pernah berlaku curang, bahkan pernah selingkuh, tidak setia, ya. Ya, orangnya seperti itu kalau aku lihat. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu aduh semrawut. Ya, tapi karena berpisah, orang ini kangen sama kamu. Oke, orang ini masih sering memantau kamu. Orang ini sering apa ya? Mendengarkan kamu lagi dengerin musik apa gitu ya. Karena you speak to me through music. Kata dia, kamu berbicara denganku lewat musik. Kata dia gitu. Jadi dia kalau misalkan lagi kangen, lagi pengen tahu kamu, dia sering memantau kamu. Kamu hari ini dengerin lagu apa ya? Nah, dari situ dia tahu emosi kamu terhadap dia seperti apa. Cuman kata dia, ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bisa bersama gitu. Oke, orang ini duluan lah yang meninggalkan kamu. I left you before you could leave me. Ya, jadi sebelum kamu yang mengambil tindakan untuk pergi meninggalkan dia, jadi dia duluan yang ninggalin kamu gitu. Oke, aku tahu banget ya, aku tahu secara detail jelas banget apa yang selama ini aku lakukan ke kamu. Pengkhianatan, kebohongan, terus itu mencampakkan ya. Semuanya dia ingat dan dia tahu itu atas kesadaran dia kok ya. Dia benar-benar sadar diri melakukan itu semua dengan kamu. Cuman kata dia, kayaknya kita memang butuh untuk masing-masing aja dulu gitu ya.
entah apa, mungkin ya dalam kehidupan dia memang lagi berat nih ya, masih ada Ten of Wands ya, jadi hidup dia tuh masih berat, jadi menurut dia aku belum bisa untuk memprioritaskan kamu gitu. You and I were too young, kata dia. Oke, kita masih muda kok, jadi nggak usah terburu-buru untuk berkomitmen atau membuat hubungan ini terjalin. Dia harus memfokuskan dulu dengan masalah pribadi dia. Terus itu dia belum bisa kamu ajak untuk bertanggung jawab. Dia belum bisa untuk kamu ajak berkomitmen. Intinya seperti itu ya. Jadi kata dia ya sebaiknya kita masing-masing aja dulu. Toh kita masih muda gitu. Itu yang dia pikirkan ya. Dia kangen rindu, tapi ya begini yang dia pikirkan. Kita masih muda, jadi nggak usah terburu-buru maksudnya gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, jauh sekali. Ini kok zodiak sih? Apa sih namanya ini? Hurufnya ya. Inisial yang ada di nama kamu atau di nama dia. Oke, J R D M L P F B W ya. W terus T Y. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.